Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 279 Serang saat diperlukan. Jaga anak itu. Aku akan keluar dan melihatnya. Feng Jiu berkata kepada Leng Xuang, lalu melangkah keluar. Membuka pintu, beberapa roh hantu jatuh ke tanah dan melolong menyedihkan. Di udara, garis-garis ki yang cerah menghujani, menghantam roh-roh hantu dengan serangkaian desisan keras yang terdengar ganas. Melihat beberapa sosok hantu di tanah telah berubah sangat samar seperti roh yang akan berhamburan dan menghilang kapan saja, mata Feng Jiu berbinar tajam saat dia mengangkatnya untuk melirik pendeta yang melambaikan kocokan yang dipegangnya. Dengan jentikan tangannya, jarum perak yang terjepit di antara dua jari melesat keluar dengan desiran lurus ke arah pria yang melayang di udara. Swoosh! Plus. Jarum perak itu dihantamkan ke tanah oleh kocokan pendeta, yang juga menghentikan cambukan yang dilancarkan kepada roh-roh hantu. Tatapan mata tajam itu kemudian beralih ke Feng Jiu dan teriakan dalam pun terdengar, hanya anak kecil. Siapa kamu? Kenyataan bahwa kamu benar-benar mengasosiasikan dirimu dengan hantu membuatmu pantas mati. Selagi dia bicara, pengocoknya melambai dan aliran ki melesat lurus ke arah Feng Jiu. Swoosh! Plus. Dengan aliran ki yang jahat yang langsung menyerangnya, Feng Jiu menghindar dengan cepat dengan gerakan tubuhnya. Sambil menatap pendeta itu, dia berkata, jika Anda berpikir bahwa Anda akan melakukan serangan mematikan pada awalnya, mungkinkah Anda juga melihat saya sebagai hantu yang liar dan tak terkendali? Hahaha. Nak, kau menolak untuk mengambil jalan terbuka menuju surga tetapi malah memilih untuk masuk ke neraka tanpa pintu. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Pendeta itu tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh dengan kesombongan dan kebencian, tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan hati orang-orang yang mempraktikkan Dao. Tuan muda, cepatlah pergi. Kultivasi pendeta Tao tua ini sudah di puncak level foundation. Tuan muda tidak boleh berhadapan langsung dengannya. Cepat bawa anakku bersamamu dan larilah untuk menyelamatkan diri. Pria hantu itu berdiri dengan gemetar dan berteriak pada Feng Jiu, berpikir bahwa mereka akan menahan pendeta itu di sini sebagai ganti agar putranya dan pemuda ini bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Feng Jiu melirik mereka dan tidak menghiraukan perkataan pria hantu itu, tetapi mengangkat matanya untuk melihat pendeta itu. Senyum tipis mengembang di sudut mulutnya dan dia berkata, sepanjang perjalananku, cukup banyak orang yang berusaha membunuhku. Namun pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Suaranya malas dan sedikit acuh tak acuh. Hanya seorang kultivator foundation tingkat puncak yang benar-benar tidak diperhatikannya. Jika kau pergi sekarang, aku akan berusaha menyelamatkan nyawamu. Dia menatap pendeta yang melayang di udara dan berkata, ekspresinya tegas, seolah tidak bercanda sama sekali. Namun, orang-orang yang hadir tidak menanggapi perkataannya dengan serius. Dari apa yang mereka lihat, anak itu bahkan belum mencapai tingkat kultivasi dasar, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan pendeta tua itu? Itulah yang ada di pikiran pendeta tua itu dan karena itu, setelah mendengar kata-katanya, dia tertawa mengejek dan berkata, kau pikir kau bisa mengambil nyawaku dengan kekuatanmu? Aku khawatir kau masih. Dia bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia melihat pemuda berpakaian merah yang tergeletak di tanah tiba-tiba terangkat, dan sebuah pedang panjang dengan cahaya menyeramkan muncul di tangannya dengan suara desiran. Di depan matanya, sosok pemuda berpakaian merah itu berkelebat dan dia merasakan sakit di dadanya saat berikutnya, seluruh tubuhnya menegang, keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya saat dia menatap pemuda itu, dan pedang yang dipegangnya di tangannya. Pedang bertepi biru. Biru. Kau. Bam. Feng Jiu menyerang dengan sebuah tendangan dan mencabut pedangnya pada saat yang sama, melihat pendeta itu jatuh terduduk ke tanah sambil mendengus mengejek, aku memintamu pergi dan kau menolak. Inilah hasilnya. Pedang yang menusuk tepat ke jantungnya, pendeta itu bahkan tidak bisa bernapas sebelum dia meninggal. Sampai mati, dia masih belum tahu siapa pemuda berpakaian merah itu. Mengapa dia memegang pedang tepi biru? Yang membuatnya semakin bingung adalah sebagai seorang kultivator yayasan yang terhormat di puncak, bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum mencapai tingkat yayasan. Yang lebih sulit diterimanya adalah bahwa pemuda itu telah memukul tanpa mengatakan sepatah kata pun sehingga membuatnya meninggal dengan perasaan sangat sedih. Beberapa roh hantu tercengang saat mereka menatap dengan kaget pada pemandangan di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah hanya